Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran hari ini. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 4. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Mari kita mulai pembelajarannya ya. Ayo, Ananda buka bukunya di halaman 76. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Adapun fakta menarik dari keberagaman yang ada di Indonesia adalah yang pertama, tahun 2020 tercatat sebanyak 269,6 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 135,34 juta laki-laki dan 134,27 juta perempuan yang tersebar di 13.466 pulau dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, setiap pulau memiliki keragaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga, penduduk terdiri atas beragam latar pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang, marilah kita amati persebaran penduduk di wilayah Indonesia. Apabila kita melihat warna di sini, yang berwarna paling merah atau orange berarti menandakan bahwa di sini persebaran penduduknya yang paling padat. Di sini kita lihat ini berwarna merah sama dengan ini, berarti Jakarta ini merupakan wilayah paling padat penduduknya. Dan yang kedua dinominasi oleh Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa merupakan provinsi terpadat kedua di Indonesia. Dan selanjutnya ini berwarna lebih muda ada di Lampung dan Nusa Tenggara Nusa Tenggara ya. Kemudian berwarna kuning. Kuning ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan ini di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dan selanjutnya sampai berwarna hijau. Jadi nanti Ananda bisa menyimpulkan di manakah wilayah yang paling padat penduduknya dan wilayah manakah yang paling sedikit penduduknya yang tersebar di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan serta penduduknya yang tersebar di seluruh pelosok pulau-pulau telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa.
Tahukah kalian dari mana asal nenek moyang kita? Nenek moyang kita berasal dari Yunan, yang salah satunya adalah bangsa Melayu. Berdasarkan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki bangsa Melayu, dibedakan menjadi dua, yaitu Melayu tua dan Melayu muda. Melayu tua diantaranya adalah ada suku Batak yang berada di sekitar Danau Toba, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Toraja di Sulawesi Tengah. Melayu muda diantaranya Minangkabau di Sumatera Barat, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton di Sulawesi Selatan, dan suku Bugis. Selain suku-suku tersebut, ada juga suku bangsa keturunan seperti Arab, Tionghoa, India, dan Eropa. Di Indonesia terdapat beraneka ragam suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sekarang, mari kita lihat pasangan antara pulau dengan suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Sunda. Ada suku Baduy, suku Betawi, dan Banten. Di Jakarta ada suku Betawi. Di Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Nias, suku Melayu, dan lain-lain. Di Pulau Kalimantan ada suku Melayu, ada suku Dayak, dan lain-lain. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan lain-lain. Di Gorontalo juga ada suku Gorontalo ya. Di Provinsi Bali ada suku Bali, suku Baliga, dan suku Jawa dan Madura juga ada. Di suku Irian Jaya ada suku Sentani, ada suku Asmat, ada suku Biak, dan lain-lain. Ya. Nah, itulah beberapa pulau berdasarkan suku-sukunya yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam dengan tempat ibadahnya masjid, Katolik dengan tempat ibadahnya gereja, Kristen dengan tempat ibadahnya juga gereja, Buddha dengan tempat ibadahnya vihara, Hindu dengan tempat ibadahnya pura, dan Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Itulah keberagaman yang ada di negara kita. Namun, walaupun lingkungan kita sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya, namun kita sebagai warga negara harus hidup rukun, saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi,
di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang terdiri dari bermacam-macam agama dari Sabang sampai Merauke, maka kita harus membina kerukunan umat beragama. Karena kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Apakah itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Sehingga pemerintah mencanangkan adanya Tri-Kerukunan umat beragama. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda baca di halaman 82. Apakah program Tri-Kerukunan umat beragama itu? Jadi, program ini adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Apa sajakah isi dari Tri-Kerukunan umat beragama itu? Yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Bagaimana kita bersikap dengan sesama manusia yang sama agamanya dengan kita. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dengan mereka yang berbeda agama atau keyakinan. Jadi ini adalah bagaimana kita bersikap kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Dan yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, inilah isi dari Tri-Kerukunan umat beragama atau 3 kerukunan umat beragama. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang, mari kita bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contohnya adalah rajin beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya adalah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu contohnya adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itulah cerminan dari perilaku yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu contohnya ini banyak ya. Di sekolah misalnya, kadang kita menjumpai orang yang memilih teman hanya yang kaya saja. Terus,
tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Sedangkan di rumah, kita juga sering menjumpai ada yang tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kita punya nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayah kita yang sangat luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategis Indonesia yang sangat bagus. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk di negara kita. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, persebaran suku bangsa dan agama di Indonesia, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.